Babul uzlati. Sahibul uzlati yahtaj ila asharati asya'a. Ilmul haqqi wal batil. Bisa juga ilmil ya menjadi badal. Kalau ilmu menjadi apa? Khabar. Waz-zuhdi wa ikhtiyari syiddati wa ightinamil khalwati was salamati wan nadhari fil awaqibi wa ayyara ghayrahu afdala minhu wa ya'zila anin nasi syarrahu wa la yafturu anil amali fa innal faragha bala'un wa la yu'jibu bima huwa fihi wa yakhlu baituhu minal fuduli wal fudulu ma fadula an yawmik li ahli al-iradah wa ma fadula an waqtik li ahli al-ma'rifah. Nah. Kita masuk kepada bab selanjutnya, yakni bab tentang uzlah, di mana bab uzlah ini adalah setelah kita melewati bab salamah ya. Jadi setelah orang itu selamat pulang dari haji, maka dia kembali ke kampungnya. Apa yang dikerjakan? Uzlah. Ya. Sebagaimana kemarin dikatakan ya, bahwasanya hidup khumul lebih afdol daripada apa? Uzlah. Karena orang khumul sudah pasti uzlah, nggak dikenal itu, lebih bagus daripada uzlah. Nah, terus bagaimana caranya uzlah? Nah, di sini ya disebutkan Imam Ghazali tentang caranya uzlah. Sahibul uzlah, orang yang melakukan uzlah itu yahtaju ila asyarati asya, butuh kepada 10 perkara. Ya. Apa itu? Yang pertama, ilmul haqqi wal batil, ilmu tentang hak dan batil. Ini ilmu syariat ya. Jadi nggak boleh orang melakukan uzlah nggak keluar-luar kalau memang tuh orang belum mengerti akan ilmu syariat. Makanya ilmu syariat tuh ada batasnya ya. Antum belajar itu ada batasnya, batas minimal wajibnya gitu ya. Kayak kita belajar apa? Fikih. Apa sih fikih yang wajib buat kita? Fikih toharoh ya, ibadah, termasuk toharoh, termasuk wudu, termasuk mandi, termasuk haid, nifas dan sebagainya. Yang kedua fikih sholat ya, termasuk masih dalam kategori ibadah, termasuk zakat, termasuk puasa, termasuk haji. Itu 5 ya, toharoh, sholat, puasa, zakat dan haji. Itu 5 ilmu yang wajib kita pelajari dan itu ada batasnya gitu. Jadi kalau antum ngaji nggak kelar-kelar, nah ini yang repot ini kapan ngajarnya gitu. Ya, jadi antum harus punya target gitu. Minimal kalau kita belajar di sini paling minimal kita menguasai matan takrib, itu paling minimal ya. Itu kalau orang belajar matan takrib sudah pasti ada syarah, ada penjelasannya. Yang paling tingginya antum belajar ya minhaj gitu. Ya. Terus habis belajar fikih belajar apa lagi? Ya tauhid misalnya ya gitu. Juga ada batasnya. Pun belajar tasawuf juga ada batasnya. Maka nanti ada kelas-kelasnya. Ini contoh misalnya kita ngaji nih, kita udah banyak kelar, banyak khatam kitab-kitab, ya udah ntar ada saatnya kita itu datang hadir, yaitu nyari berkah aja gitu. Kecuali antum hadir di majelis yang memang benar-benar di situ tingkatannya udah beda tuh ya, cuman jarang ya. Kayak sampai ada seorang ulama ya di zaman dahulu itu punya murid cuman 12, tapi 12-12nya profesor doktor yang ngaji jadi wali semua. Ngajinya kita Futuhat Makkiyah karangan Asy-Syekhul Akbar Imam Ibnu Arabi. Itu yang ngaji jadi wali semua itu. Kenapa tadi? Ya. Pengajiannya khusus, yang ngaji khusus, gurunya juga khusus gitu. Cuman jarang yang bikin begitu. Ya. Termasuk ya jarang. HT pengajian khusus aja isinya nggak khusus. Ya. Antum ngaji mana di luar di masjid kan umum. Antum mengaji ke rumah kan harusnya khusus. Ada ilmu-ilmu yang antum nggak dapat di mana? Di masjid. Tapi pas sampai ke rumah juga khusus, umum juga gitu. Ya, kayak gini nih umum nih gitu. Antum mengaji berdua harusnya kan khusus gitu. Karena banyak ilmu yang kalau kita sampaikan di umum orang nggak paham. Daripada orang nggak paham dan sia-sia tuh ilmu, maka mending disampaikannya di kelas khusus. Ya, makanya antum yang ngaji sini saya anggap antum orang-orang ya nggak khusus itu. Orang-orang khusus lah ya, orang-orang khusus. Insya Allah. Kalau orang-orang khusus maka kerjaannya juga khusus. Ya, perhatiannya juga
khusus ya gitu. Jadi ilmul haq wal batil ya, itu bahasa beliau aja ya. Kayak di zaman Nabi kagak ada ilmu fikih. Ilmu fikih nggak ada. Adanya apa di zaman Nabi? Ilmul halal wal haram tuh itu. Jadi kalau ente mau ngaji fikih nggak ketemu di zaman Nabi. Adanya ilmu apa? Halal wal haram. Isinya apa? Isinya fikih gitu. Cuman perbedaan penyebutan nama aja. Ya. Makanya kalau antum buka kitab Sayyidina Umar belajar fikih, nggak mungkin belajar fikih karena nggak ada ilmu fikih di zaman Rasulullah. Ya. Apalagi belajar tasawuf. Ya. Belajar tasawuf, nggak bakal ketemu kita ngelihat sahabat belajar tasawuf, nggak ada. Cuman tadi mereka di zaman itu punya istilah khusus, ya, punya istilah khusus. Jadi tiap-tiap tahun itu ada istilah khususnya. Zaman sahabat kagak ada nahu, ya. Istilah nahu itu baru ada setelah zaman Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, gitu. Juga nanti setelahnya udah nggak ada lagi nahu, nggak ada ilmu nahu, namanya qawaidun nahwi, pakai qawaid, ya. Jadi berubah lagi namanya, gitu. Ya, jelas ya. Jadi kenapa namanya ilmul haq wal batil, ini istilah aja. Ilmul ya alladzi bihi ya'riful haqq wal batil, ilmu yang dengannya seseorang bisa kenal yang mana hak yang mana batil. Atau yang disebut dengan ilmu syariat, ya. Apa yang hak dalam syariat? Apa yang hak dalam tauhid, apa yang hak dalam fikih, itu ilmunya ilmul haq wal batil, ya. Jadi intinya orang yang uzlah kudu udah cukup ya ilmunya. Yang nggak cukup ilmu jangan coba-coba uzlah. Ya. Paham? Ya. Kalau sekarang kan beda ya, orang uzlah emang kepengenannya. Kalau zaman dulu uzlah itu gurunya yang milih. Ya fulan ente uzlah, ya. Kayak guru kita ya almarhum al-maghfur lah uzlah 3 tahun, yang nyuruh siapa? Habib Ahmad Bafaqih Tempel, yang nyuruh gurunya. Kalau kita kan maunya gitu ya, aduh capek gua kerja mulu, diomelin mulu di kantor, aku uzlah dah gitu. Akhirnya uzlah dengan hawa nafsu, menyendiri dengan hawa nafsu. Tetap aja kalau menyendiri dengan hawa nafsu, tetap aja masih ada nafsunya. Padahal kan uzlah tujuannya agar menghindari hawa, tapi dia uzlah malah dengan hawa nafsu. Ya. Tuh, guru saya nggak ngaji dulu dah, saya pengen uzlah dulu sementara. Saya rasa di pengajian juga banyak harimnya, banyak perempuannya, banyak godaannya. Aneh mau di kamar aja uzlah. Lah di uzlah megang handphone, sama juga, ya, di micet. Ya. Aplikasinya ada di sini. Makanya kata guru saya kalau mau kholwat, ya kholwat beda sama uzlah ya. Jangan megang handphone gitu ya, karena ujung-ujungnya ya ngobrol-ngobrol lagi sama juga bohong gitu. Kalau kholwat itu, nah tulis ya, tulis. Kholwat itu ya sifatu ahli safwah, merupakan sifatnya orang-orang bersih. Ya. Wal uzlah, adapun uzlah min amaratil wuslah, tanda seseorang itu sudah usul tuh ya. Jelas ya. Jadi uzlah itu apa tadi? Apa? Kholwat apa? Iya, baru itu ciri aja, baru sifat ya. Berarti permulaan orang uzlah ngapain dulu? Kholwat dulu. Kholwat itu kan menyendiri dalam beberapa waktu. Contoh kita punya guru Ki Abdul Hamid Hussein. Beliau itu pasti tanggal 20 Ramadan pasti kholwat. Itu nggak ada yang tahu kemana. Ya. Pokoknya izin sama keluarganya, pamitan, diantar. Ntar naik taksi sendiri beliau. Ntar kemana-kemananya nggak ada yang tahu. Pokoknya nanti setelah malam terakhir, beliau baru kasih tahu, saya di Bandung misalnya gitu. Ntar pada jemput ke sana gitu. Ya, itu namanya apa tuh? Kholwat. Ya. Nah, beda sama uzlah. Kalau uzlah lebih tinggi lagi. Emang udah nggak mau bergaul sama orang udah. Ya. Jadi kita mungkin kholwat gak? Mungkin. Tapi kalau uzlah kayaknya jauh ya tuh. Karena masih kerja, yang masih narik, yang masih punya bini, yang nyari nafkah, susah uzlah. Tapi kalau kholwat bisa. Dan kholwat tadi misalnya 10 hari bisa, 3 hari bisa, sehari bisa.
Sejam bisa, setengah jam bisa. Yang penting kita berduaan sama Allah. Duduk berduaan sama Allah, handphone matiin, paket data matiin, ya. Tuh. Aplikasi Mas Eko matiin. Tuh. Jangan sampai lagi Allah Shopee. Bunyi ya. Allah apa tarikan nih? Nggak khusyuk tuh. Wala budda lil murid, nih kata Imam Kusyairi, haruslah bagi seorang murid, tulis fibtidai halihi, dalam permulaannya, minal uzlah, dia itu melakukan uzlah an abna'i jinsi, dari orang-orang yang semisal dia. Jadi uzlah kita yang pertama, nih kata Imam Kusyairi, kalau bisa teman-teman orang yang kayak kita tinggal sementara, ya. Jadi kita misalnya ya mungkin orang begajulan, orang tongkrongan. Gimana cara kita uzlah? Ya teman kita tinggalin dulu. Ya. Yang kagak manfaat, ya. Barulah ya di terakhirnya, di ujungnya kita meninggalkan semuanya. Sebagaimana siapa? Imam Ghazali sendiri. Imam Ghazali Masya Allah 13 tahun kalau nggak salah. Uzlah nggak ada yang tahu kemana. Ya. Kalau sekarang ya Kiai Munfasir yang di Banten itu, sejak Ramadan Lebaran tahun lalu sampai sekarang belum ada yang nemuin. Gitu. Entah nggak bisa ditemuin atau kemana kita nggak tahu, Allah wa'alam. Dan mereka sanggup gitu. Sebagaimana Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang, sampai sekarang uzlah di rumahnya, nggak keluar. Berapa tahun udah tuh? Ya, mungkin lebih dari 10 tahun gitu. Itu mereka kuat. Ya, kenapa? Itu dia. Orang yang sedang berduaan dengan Allah, yang hibur siapa? Allah. Kalau Allah yang hibur, luar biasa. Ya. Saya tadi ngimpi unik ya, mungkin ngimpi bunga tidur kali ya. Jadi dalam ngimpi itu saya ya berangkat ke Mesir. Oh, Masya Allah. Berangkat ke Mesir. Ketemulah tuh ulama-ulama Mesir, ulama-ulama. Ada yang bilang, di belakang ada Ibnu Athaillah. Masya Allah, Ibnu Athaillah. Kita salaman, kita nggak tahu yang mana orangnya. Pokoknya kita salaman ya, semua ulama lewat kita salaman. Berasa di Mesir, wah luar biasa ini. Ya. Itu cuman ngimpi, apa? Ngimpi, cuman nikmatnya luar biasa. Allah bisa aja menghibur hambanya yang kholwat, yang nggak ada hiburan kecuali di kamarnya, di tempatnya, ya, dengan hiburan yang lebih indah. Ya, makanya kenapa para aulia, para solen, dia betah aja di situ karena emang begitu. Udah manis rasanya, ya. Itu udah asik tuh ya, itu baru gambaran aja tuh ya. Itu baru ngimpi aja udah nikmat rasanya gimana. Allah kasih kenyataan sebagaimana guru-guru kita ya, Muallim Syafi'i Azami ya, termasuk juga almarhum al-maghfurlah Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf. Itu beliau saban hari ada waktu beliau itu rapi, pakai jas, pakai jubah, pakai gamis, bawa kitab, masuk kamar, tutup pintu. Ada yang mengatakan beliau sedang belajar dengan Rasulullah. Ya, bagaimana coba begitu? Ya. Gimana nggak nikmat? Ya, tuh. Ya. Belajar langsung dengan siapa? Rasulullah. Nah, apalagi orang-orang yang kholwat kayak siapa? Habib Soleh Tanggul, bertahun-tahun kholwat. Ya. Karena saking nikmatnya lupa waktu udah. Kholwat aja nikmat udah gitu. Makanya ada sebuah makalah manista nasabillah, siapa orang yang merasa nyaman dengan Allah, faqadistauhasya minal khalaq, maka pasti dia merasa gelisah dengan makhluknya. Ya, kalau orang sudah merasakan manisnya sama Allah, dia pasti gelisah dengan makhluk. Ya, begitupun sebaliknya. Manista nasabil khalaq, siapa orang yang merasa nyaman dengan makhluk, pasti gelisah kalau sama Allah. Lebih nyaman kongko daripada ya khalwat sama Allah gitu. Kita kan kadang-kadang kita akui nih, kita ini masih makhluk yang nyaman dengan makhluk. Buktinya ngaji kalau berame-rame semangat, kalau sendiri segen. Ayo ngaji, yuk, oh rame dah tuh, ngaji semua berangkat naik motor konvoy. Enak gak? Enak. Tapi kalau nggak ada temennya yang ngaji, ngaji gak lu? Gua skip dulu dah. Lu ngaji gak? Aduh, badan gua nggak enak meriang. Lu nggak juga. Jadi gua juga nggak dah. Gitu. Dia belum merasa nyaman dengan majelis. Kalau orang udah merasa nyaman dengan majelis, orang nggak berangkat, dia berangkat sendirian. Itu sama juga kalau orang merasa manis dengan Allah, ini malam 27 besok iktikaf. Teman ditanya iktikaf nggak?
Ya gua ntar lu dah, bocah gua masih anget badannya. Lu lebih nih gua anget ya badannya. Minta dikelonin, lu nggak berangkat juga tuh, tarikan nih insyaallah besok mau nyari THR. Ya kalau memang dia merasa nyaman dengan itikaf ame Allah, ya udah berangkat sendirian. Bahkan lebih nyaman kita kan gitu. Ya, kayak kita ikut haul ya, ikut haul di satu mobil lebih nikmat daripada banyak mobil. Kenapa? Kita satu mobil di mana aja tempat bisa ngemper, tapi kalau banyak susah gitu. Jelas ya. Nah ini nih yang dirasakan para aulia, mereka sudah nyaman dengan Allah sehingga nggak nyaman dengan makhluk. Ya. Apalagi nih kalau kita teliti betul-betul ya keadaan kita dengan makhluk, pasti kita nggak bakal nyaman. Nggak ada satupun orang di alam semesta ini yang nggak punya butuh sama kita. Pasti punya butuh sama kita. Pasti. Antum datang ke sini butuh ilmu, butuh pencerahan. Ya, ada teman antum main sama antum butuh kenyamanan, butuh teman ngobrol kan gitu ya. Ada gak BU? Butuh uang, itu yang banyak. Bener gak? Ada gak yang tulus bergaul sama kita? Hampir rata nggak ada. Pasti orang mengambil manfaat, walaupun hanya sekedar teman ngobrol aja. Ya, jarang yang ngasih manfaat. Tapi kalau kita sama Allah, nah, Allah nggak butuh kita, tapi kita yang butuh siapa? Maka sebaik-baik teman kita siapa? Allah. Udah gitu. Ya, jelas paham? Nah, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Cukup ilmunya. Udah punya ilmu. Sebentar. Wazuhdu. Yang kedua zuhud. Ya. Harus apa? Zuhud. Jadi kalau orang pengen kholwat tapi nggak zuhud, repot ini. Karena kholwat itu udah pasti ninggalin dunia. Kalau kita masih pengen dunia tapi kholwat tapi uzlah, ntar beradu tuh pikiran. Ini contoh nih ya, ada saya punya guru itu nyuruh untuk kholwat 10 malam terakhir, dari awal Ramadan sampai 10 hari setelah Lebaran. Bisa nggak kira-kira 1 hari Ramadan hari pertama sampai 10 hari setelah Lebaran, 40 hari. Sebagaimana Nabi Musa kholat berapa hari? 40 hari sebelum mendapatkan kitab Taurat. Nah itu 40 hari ya, kalau kita kerjakan tapi di hati kita belum zuhud, ini bentrok itu ya. Lagi wihrit ingat ya, kue bakar, ingat dodol belum dibeli, toples belum, ini kan susah. Harus lepas dulu ini bayangan-bayangan dunia. Ya Allah, sayang banget bulan puasa gue gak kerja. Kalau kerja banyak banget nih rezekinya. Sayang banget ini. Oh dunia memang kan begitu. Apalagi zaman dulu nih. Zaman dulu kata orang mari, kenapa sih orang-orang Pulau itu katanya pengajian bulan puasa tutup gitu kan? Bulan puasa tutup. Sedangkan banyak pengajian di tempat lain bulan puasa malah makin rame. Kayak gini nih tiap malam. Karena dulu orang Pulau itu kebanyakannya konveksi. Kenapa konveksi? Ya emang kerjaan orang Pulau. Nah kenapa bulan puasa tutup? Karena bulan puasa konveksi rame. Ya. Bulan puasa konveksi rame. Kalau nggak dipakai dagang sayang. Kebetulan juga ada beberapa ustadz yang ikut konveksi. Akhirnya pengajiannya apa? Tutup. Pas banget emang tuh kan gitu. Ya, salah gak ya kak? Nggak salah. Tuh. Ya. Makanya tadi orang kalau pengen uzlah, pengen khalwat, buangin dulu cinta dengan dunia. Tuh. Wakhtiyaru syiddah. Dan juga apa? Memilih hidup yang syiddah, yang berat. Ya, pilihannya berat. Kalau ada nih pilihan ya, hidup di zona nyaman sama hidup di zona nggak nyaman, kira-kira kita milih mana? Pasti yang nyaman, yang aman. Istilahnya nih, besok Lebaran udah megang duit 10 juta, aman gak insya Allah? Aman. Sekarang kita pilih nih, biar nggak aman gimana? Tuh sedekahin 10 juta, aman gak tuh? Agak aman. Nah itulah hidup uzlah begitu. Ya. Yang dipilih pilihan yang nggak nyaman, gitu. Berat gak nih? Berat. Ya.
Kita boleh nggak milih zona nyaman? Iya boleh-boleh aja. Cuman tadi orang kalau mau uzlah cari yang nggak nyaman. Itu makanya ulama-ulama kita kalau uzlah di gunung. Di gunung. Imam Ghazali di mana? Di menara masjid. Di mana masjid zaman dulu ya ada AC-nya nggak? Antum tahu menara kan? Jangan menara dah. Antum iktikaf di lantai 2 di masjid yang nggak ada AC-nya tengah hari bolong. Panas gak? Apalagi di Arab. Antum tahu Arab? Masya Allah. Ini di menara loh, yang lebih tinggi tempatnya. Zaman sekarang aja kagak ada menara ada AC. Zaman Imam Ghazali lebih parah lagi. Tuh ya. Mana enaknya? Nggak ada enaknya. Tuh. Di Karang tuh Ihya di atas menara. Turun buat sholat doang. Habis sholat naik lagi. Dari mana makannya? Pertanyaan tuh dari mana makannya? Dari mana logistiknya Imam Ghazali? Itu yang sampai saat ini masih jadi pertanyaan kita. Ya. Mungkin semisal Siti Maryam, anna laki hasa, dari mana nih makanan? Qalat ya min indillah. Allahu alam, kita nggak tahu Imam Ghazali. Yang jelas Imam Ghazali uzlah di atas menara tuh. Yang ketiga, igtinamul khalwah. Yang apa? Yang keempat ya. Yang keempat, igtinamul khalwah wassalamah, ya, mencari, ya, apa namanya, mencari kesempatan dengan berkholwat dan salamah, mencari keselamatan, itu ya. Jadi kalau kita pengen uzlah cari tempat sepi gitu, jangan uzlah di mall. Di mall rame, bukan uzlah namanya. Uzlah kan maknanya mengasingkan diri biar kita kagak terganggu dengan dunia. Cuman ada yang unik di sini. Tadi kita baca dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Ya. Umumnya nih, hakikat seorang hamba yang melaksanakan uzlah hendaknya diniatkan karena Allah dengan maksud menjaga keselamatan orang lain dari kita. Ingat ya. Kenapa ente uzlah? Nih ingat poin ini. Ente ngejaga diri orang lain dari ente, dari kita. Ya. Jadi niat uzlah apa tadi? Menjaga orang lain dari kejahatan kita. Bukannya menjaga kita dari kejahatan orang lain. Ya, niatnya itu. Kan kalau kita niat yang pertama tadi apa? Gue uzlah, gue ngeri sama orang gitu. Gue takut sama orang. Nah, berarti dia apa tuh? Merasa orang itu lebih buruk. Dia merasa lebih baik. Tapi justru dibalik niatnya. Ya. Gue takut dah kalau gue main sama orang, omongan gue nyakitin orang. Gue kadang serius, orang ngantuk. Gue bercanda, orang sakit hati. Kadang guyon dikit ya, orang marah gitu. Badan lu kurus banget kayak garpu somai gitu. Niatnya bercanda, baper dia. Ya Allah, mulut gue nih bahaya banget ini. Kadang nih ada orang lagi yang lebih ekstrim lagi. Dia kalau ngomong Allah kabul. Kayak mulia, Masya Allah. Tuh. Ya. Lu gak ngeri motor lu gini tabrakan? Tabrakan dia. Astagfirullah. Ini gara-gara gue bilang tabrakan dia. Ya. Ada lagi lu, muka lu gitu banget tuh. Apa namanya, bersihin, kagak jerawatan lu. Bener jerawatan mukanya jelek. Wah, gara-gara mulut gue nih. Nah yang begitu tuh uzlah tuh gitu. Niatnya jangan sampai orang lain terkena kejahatan kita. Ya. Paham ya? Soalnya pernah yang saya ceritakan di awal, Syekh Abdul Wahab Sya'roni uzlah, habis keluar uzlah ditanya sama gurunya. Apa kata gurunya, gimana ente lihat orang nih? Orang sekarang pada buruk akhlaknya, pada merosot moralnya. Wah, belum bener, balik lagi. Kenapa ente keluar malah merasa lebih baik dari orang? Ya. Jadi uzlah itu niatnya tadi jangan sampai gara-gara kita orang rusak. Ya. Gara-gara kita orang rusak. Ya. Jelas ya. Jadi beda antara orang uzlah niatnya nyari aman dari orang sama mencari selamat buat orang lain. Maka yang selanjutnya apa? Igtinamul khalwa was salamah. Nyari khalwat sama nyari selamat tuh, ya. Selamat apa? Selamat orang, bukan selamat kita.
Kita jangan merasa paling benar sehingga kita kholwat. Gue ngeri banget nih sama orang, gue ngeri terpengaruh keburukan, gue kholwat. Jangan. Ya, takut-takut keluarnya malah jadi apa? Ya, malah jadi ujub. Ya. Tapi justru kita khawatir jangan sampai kejelekan kita menular pada orang lain. Hati walaupun nih kita ada orang nggak mau nikah, ditanya kenapa ente nggak mau nikah? Aneh takut aneh punya anak aneh buruk gara-gara nyontoh orang tua yang nggak baik. Kenapa ente nggak ngajar? Aneh takut aneh ngajar murid aneh nyontoh yang nggak baik dari diri aneh. Jadi lebih kembalikan kepada apa? Kepada diri kita sendiri. Yang kelima, an-nadhar fil awagib, yang harus dipunya sama orang uzlah adalah dia melihat kepada akibatnya. Ya. Kira-kira gua uzlah ini dampaknya apa? Gitu. Ya. Ada orang yang punya bini, dia uzlah, apa dampaknya? Ada orang yang punya kerjaan, dia tinggalin kerjaannya, apa dampaknya? Makanya lihat dulu. Sebagaimana ada salah seorang ya sahabat Rasulullah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen ikut bareng engkau ya Rasulullah, pengen jihad sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ahayyun abawak, apakah emak bapak ente masih hidup? Naam ya Rasulullah. Jihad ente di rumah. Ya. Jihad ente bukan ikut aneh, jihad ente di rumah. Apa maksudnya? Kalau kita mau uzlah, tapi kita masih punya orang tua yang mesti diurus, anak yang mesti dinafkahi, sama istri yang mesti dinafkahi, maka nggak boleh kita uzlah. Ya. Pikirin akibat dampaknya gitu. Yang keenam, wa an yara ghairahu afdal minhu. Ya. Ada kalimat yang ajib tuh ya. Jadi barusan saya nonton video Syekh Yusri gitu. Beliau bilang gini, orang sekarang lebih takut ame sihir daripada ame dunia katanya. Padahal pengaruh sihir cuman berakibat pada rusaknya dunia, tapi pengaruh dunia rusaknya sampai akhirat. Ya. Alhaakumut takatsur. Ya, telah melalaikan kalian ngumpulin harta hatta zurtumul, sampai masuk ke dalam sampai kuburan tuh dunia. Tapi kalau sihir cuman memisahkan ya antara suami sama istri. Kan dalam surah Al-Baqarah tuh dikatakan ya. Tuh. Sihir itu dampaknya bisa misahin suami istri, dan kata beliau yang namanya suami istri pisah itu masih ada solusinya, kawin lagi selesai kan gitu. Jangan saklek banget, pokoknya gue pokoknya dia dah. Ya. Dikasih dia punya duit 1.000 yang zaman dulu yang lompat itu tuh, lompat batu tuh. Disimpan dari tahun 90, ditaruh kantong, ditaruh dompet, hilang. Diganti teman-temannya. Wah, lu sedih banget kenapa sih? Duit 1.000 gue hilang. Nih gue ganti 100.000. Kagak mau. Padahal yang hilang cuman, kenapa yang hilang tuh? Ya, 1.000 dia sedihin karena sudah merasa memiliki. Gitu ya. Nah tuh kata beliau ajib tuh ya. Orang lebih takut sihir ketimbang apa Dun? Enggak ada orang datang ke Ustadz, Ustadz tolongin saya. Kenapa? Aneh dikejar-kejar proyek Ustadz. Nah terus, iya duitnya gede banget, 1 miliar Ustadz untungnya. Tuh. Ada kayak yang begitu? Agak ada. Yang ada Ustadz tolongin badan saya nggak enak, kayaknya ada yang ngirimin paket dah Ustadz ya. JNT apa JNE nih? Ya kan? Makanya yang dikhawatirkan sama Rasul SAW ketika Rasul selesai sholat subuh bersama para sahabatnya, lantas datanglah pasukan rombongan dari Bahrain membawa harta yang banyak ke Masjid Nabawi. Itu sahabat belum kelar wirid udah pada pulang, udah pada nyamperin tuh rombongan itu. Ya. Cuma sahabat-sahabat yang bawah nih, asogir, bukan yang akabir, enggak, akabir tetap amin Nabi. Banyak sahabat yang datengin apa? Itu rombongan yang bawa harta. Selesai sholat, Rasul datengin tuh rombongan, Rasul bilang, ya wahai sahabatku, yang aku takutkan pada kalian bukannya apa-apa, bukannya syirik, tapi yang aku takutkan akan kalian itu dilimpahi banyak dunia, ya. Dunia yang bikin kita lupa tuh ya. Bahkan efeknya sampai mana tuh? Akhirat tuh ya. Kenapa kita lebih takut ya? Sesuatu yang cuman dampaknya dunia daripada yang dampaknya apa? Akhirat tuh ya. Itulah ya. Uzlah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Wa an yara ghairahu afdal minhu. Nah, ini dia. Kita
harus ya menyiapkan diri ya, jangan sampai seseorang itu melihat orang lain lebih dari dirinya. Ya. Yang tadi saya bilang tuh ya, orang kalau kholwat ya, dia merasa nggak maksiat, dia merasa zikir tiap hari, kan ujiannya tadi bisikan setan agar ujub, bangga diri. Ya. Wa ya'zil anin nas syarrahu, dan dia beruzlah ya dari manusia akan takut orang lain terkena keburukannya. Wala yafturu anil amal, jangan pernah tuh orang yang uzlah tadi ya sepi dari amal, malas dari beramal. Ya, jangan pernah kosong dari beramal. Itu maknanya malas ya. Fa innal faraq bala, karena waktu kosong itu bala, musibah. Ya. Kata ulama ada dua hal yang jangan dipunya ame anak muda. Kenapa? Kalau dia punya dua hal ini rusak hidupnya. Apa itu? Duit ame waktu kosong. Duit ame waktu kosong. Waktu kosong ada mending nggak punya duit di rumah. Ya. Duit ada, waktu kosong ada, ya mabar tuh dia. Dia ke Oyo, Kholwat, Red Doors, tuh kan. Coba kalau nggak punya duit, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Jelas ya. Dua, jangan sampai anak muda punya. Nah, kayak kalau antum punya dua ini, ke markas aja dah aman, insyaallah. Tuh ngobrol sama Ujang tuh ya. Sama Dipa, tuh Ngirob sama Isan tuh ya tuh. Ngomong sama tembok sama Raka berdua tuh. Udah bisa bahasa tembok sini dia. Makomnya beda dia. Ya. Jelas ya. Wala yu'jibu bima huwa fihi, dan janganlah dia ujub bangga dengan apa yang ya sedang dia punya, apa yang dia kerjain, jangan ujub. Ya. Karena musuhnya kita itu ya itulah ya rasa ujub dan sebagainya. Wa yakhlu baituhu, yang ke-10, wa yakhlu baituhu minal fudul. Nah, dikosongkan rumahnya atau tempatnya daripada perkara fudul atau yang sia-sia. Jangan ngerjain sesuatu yang sia-sia. Fudul ya. Ini bahasanya fudul. Ya, sia-sia. Apa? Sia-sia? Fudul. Wal fudulu kata Imam Ghazali ma fadula an yaumik li ahli iradah. Fudul itu adalah apa yang sia-sia dari harimu bagi ahli iradah, yakni para murid. Ya, para murid itu namanya apa tadi? Ahlil. Jadi kalau ahlil iradah itu ya dia kosong tuh hari dari kerjaan, dari yang manfaat, namanya hari itu apa? Fudul. Jadi kalau murid itu ya tadi dia bisa aja sehari kagak ngapa-ngapain. Fudul sia-sia. Ya. Nah, wa ma fadula an ya waktik, kalau yang fudul dari waktu itu buat ahlil ma'rifah. Ya, lebih kecil lagi ya. Jadi kalau ahlul ma'rifah itu hitungan fudulnya itu per detik atau per menit. Jadi sedetik dia lupa Allah, nah itu fudul. Kalau kita kan seharian gak ngapa-ngapain kan, mager di rumah, ya. Atau mungkin seharian kagak kerja, nggak ngaji, nggak ngapa-ngapain, nah pokoknya kosong aja, itu fudul namanya. Kalau kita hitungannya hari. Karena kalau kita lalai bisa berhari-hari. Tapi kalau mereka enggak, detik gitu ya. Ngomongnya waktu, ya tuh. Jadi jangan sampai ada waktu kosong gitu ya. Nah makanya kalau orang-orang uzlah ngapain tuh kerjaannya ya? Satu ya baca Quran. Kerjaan orang uzlah. Satu baca Quran. Dua zikir. Tiga sholat sunnah. Empat sholawat. Lima belajar. Enam muhasabah. Ya. 7 mudzakarah. Ya. 8 munajat. Dah itu kerjaan orang uzlah itu aja. Jadi kalau ente pengen uzlah, pengen kholwat lah ya, enggak usah kholwat aja, ya itu kerjaannya. Dia sholat, dia belajar, dia munajat, dia zikir tuh. Dan itu semua harus dengan perintah dari
guru. Jadi jangan sembarang-barangan kita ya uzlah sendiri, kholwat sendiri itu ya. Nah sekarang bisa nggak kholwat? Bisa. Apa kholwatnya kita? Murojaah, ngulang pelajaran bisa. Tuh. Kalau buat santri mutolaah, murojaah itu ya. Makanya saya tadi ditelepon tuh sama Kiai Amir Faisal izin tadi ada ya beliau pengen ngomong. Ya saya bilang sama asistennya mohon maaf habis terawih saya nggak ada waktu buat ngobrol sama orang. Tamu saya sarankan datang jam 12. Kalau nggak jam 12 pokoknya jangan di waktu antara terawih sampai kalam. Udah kenapa? Waktu saya apa? Mutolaah. Nggak terima tamu. Ya. Tamu datang saya suruh pulang sah-sah aja. Ya. Kenapa tadi? Karena ini waktu kita. Ya. Kholwat sama siapa tuh? Sama kitab. Ya. Jadi sebelum Anda ngajar, Anda pastikan dulu apa yang saya sampaikan sudah yakin, sudah benar, baru kita sampaikan gitu ya. Tuh. Jadi ente juga harus begitu. Jadi kalau ente lagi belajar, jangan sampai ada yang ganggu gitu. Ya. Afhum ya? Harus punya tuh waktu kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, li Hudzaifah al-Yamani kepada Hudzaifah al-Yamani kun hilsa baitik. Ya, hilis maknanya apa? Karpet, tikar. Ya. Ini kinayah. Ya. Kun hilsa baitik. Jadilah engkau seperti tikar di rumahmu. Karpet di rumahmu. Yang namanya karpet orang bawa-bawa enggak? Enggak. Di rumah aja di karpet namanya. Maksudnya apa? Ya, ilzam fi baitik. Udah di rumah aja gitu. Enggak usah kemana? Mana gitu. Nah, kemarin saya bilang kan deh, saya kalau jalan ya Ima nyenengin istri, dia minta atau kita pengen girangin dia gitu. Bukan karena pengenan kita gitu. Kalaupun mau jalan pasti jalannya ziarah aja dah, ziarah. Ntar pulangnya baru mampir tuh ya. Jadi kenapa tadi ilzam fi baitik, udah di rumah aja kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ngomongnya sama siapa nih? Hudzaifah. Ya ini orang khususnya Rasulullah. Ini orang yang tahu rahasia Rasulullah. Ya, makanya Hudzaifah persaksiannya 2 orang dia. Kalau orang kan ya satu. Ini Hudzaifah 1 orang tapi bernilai apa? 2 karena banyak menyimpan rahasia Rasul. Termasuk nama-nama orang munafik beliau yang nyimpen. Si fulan sampai Sayyidina Umar kepo. Sayyidina Umar kan dekat banget sama Nabi. Masa nggak tahu? Inilah khususiat beliau. Ditanya Hudzaifah, emang siapa sih yang munafik? Aneh ada nggak di situ? Astagfirullah biasa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masih takut dirinya apa? Munafik. Lah kok kita pede banget nggak munafik ya? Ya. Bukan merasa udah muqarrabin, masya Allah, mujahidin, mujtamiin tuh. Masjid di Wali Kalibata. Kenapa masih Kalibata? Sama Gurudin, masjid Gurudin. Merasa deket kita sama Allah, padahal Sayyidina Umar aja masih merasa dirinya munafik. Ya. Itu. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun sama, takut dengan sifat munafik. Maka siapa orang yang tidak merasa atau tidak takut dengan kemunafikan, dia khawatirkan su'ul khatimah. Nauzubillah. Wa qala Isa bin Maryam, berkata Sayyidina Isa bin Maryam alaihi salam, amlik lisanak. Ya, kuasailah lisanmu. Nih, jaga, pegang, kuasain lisan kita. Wal yasa'ka baituk. Ya. Dan hendaknya ya seseorang itu ya luas rumahnya atau merasa nyaman di rumah tuh ya. Jadi kan kalau rumah kita luas kan nyaman kita. Pengen nggak keluar? Enggak. Wa anzil nafsak manzilatas sabu'id dor. Tempatkanlah dirimu ya di posisi hewan buas yang berbahaya, wan naril muhriqah, dan api yang membakar. Maksudnya apa? Anggap diri kita nih hewan buas, bahaya. Ya. Kayak orang pulang nyantren gitu ya. Kayak singa baru lepaskan kandang tuh ya. Pesantren nggak kenal cewek, pulang, masya Allah, koleksi, insya Allah. Bukan santri sini, insya Allah bukan. Kalau di sini mah udah aman, insya Allah tuh ya. Kayak kambing keramat. Siapa aja main seruduk aja ya. Aman ya. Doain santri-santri kita ya. Tuh. Ya. Kalau di sini insya Allah ya, karena masih ngeliat perempuan kadang mbak sayur kan gitu. Iya.
Apalagi Andi tuh, udah pada mau tuh orang-orang pasar Andi sama anak saya. Udah pada nawarin dia gitu. Makanya kalau anak markas nggak begitu giro sama cewek, paling sama cowok ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ujang, istighfar Jang. Hati ya, hati ya. Cukup ragil aja begitu, itu jangan. Kita doain deh, jangan sampai nauzubillah min. Salik deh. Ntar pulang dari pesantren ya, pulang ke rumah Raka ya, khususon Raka itu ya, tuh ya, hati. Waqad kana nas waraqan bila syaukin ya, wasafasaru syaukan bila warak. Dulu orang itu kayak daun nggak pakai duri, nggak ada durinya. Sekarang orang kayak duri nggak ada daunnya. Masya Allah, ajib ya. Apa maksudnya? Dulu orang daun manfaat ya, kagak ada durinya. Daun antum makan daun serai ya kan, daun mengkudu enak gak? Nasi goreng mengkudu enak gak? Kalau ada berdurinya gimana? Selak ente ketulangan kan gitu. Nah orang sekarang duri kagak ada apanya. Ibarat pohon duri semua kagak ada apanya. Daunnya. Itu orang dulu gitu. Ya. Nah orang dulu maling aja baik. Malingnya baik. Kalau orang cerita orang-orang dulu rumahnya masih bilik, masih bambu. Itu kalau mau nyolong kagak bolongin biliknya, digali tanah. Digali tanah buat masuk ke dalam. Kan luar biasa. Ya. Orang sekarang luar biasa udah pakai pagar pakai ini, pakai gembok, dihancurin gemboknya. Itu ya. Ada yang dibunuh orangnya itu. Orang dulu mah kagak. Ya. Orang-orang zalimnya masih sholat 100 rakaat tiap malam. Masih sholawat, masih baca Quran tuh. Orang sekarang na'udzubillah min dzalik tuh. Jadi orang dulu apa tadi? Daun tanpa duri. Kalau orang sekarang duri kagak ada daun. Itu istilah ya, istilah aja. Wa kanu adwa, dulu orang kayak obat ya. Yustafa bihim, orang-orang nyari sembuh dengan wasilah mereka. Fasoru, maka mereka sekarang daan ya, menjadi apa? Menjadi penyakit. La dawa Allah, kagak ada obatnya. Ya. Artinya apa? Ini antum kalau mau lihat orang sekarang ya begitu gitu. Orang dulu sama orang-orang yang kagak berilmu aja kita dapat ilmu. Apalagi yang punya ilmu. Zaman sekarang kita sama yang punya ilmu disesatin, dinyasarin itu. Seremnya di situ. Ya. Qila li Daud at-Ta'i, maka dikatakan kepada Imam Daud at-Ta'i, malaka la tukhalitun nasa. Ya Daud, kenapa ente enggak mau gaul sama orang, nyampur sama orang? Tukhalit an-nas. Apa kata beliau? Faqala kaifa ukhalitu man yattabi'u uyubi. Gimana aneh mau gaul sama orang yang nyari-nyari kekurangan aneh tuh. Di stalking kekurangannya. Oh ini dini, oh dia begini, oh dia pernah kawin cerai dulu dia, oh dia pernah main sama ini, oh wah udah. Ya. Kabirun la ya'riful khuluq, orang tuanya kagak kenal akhlak. Sogirun la yuwakir, anak mudanya kagak hormat sama yang tua. Apa aneh mesti gaul sama yang begitu? Ya. Kalau orang-orang yang punya akhlak, kalau datang ustadz kiai yang mana aja, mau muda mau tua, cium tangan. Ya, termasuk almarhum almaghfurlah, kita punya guru Kiai Usman Syarif, orang tuanya Kiai Ahmad Rifai. Ama aneh mau cium tangan, ajib betul. Belum nikah, belum kawin, cuman khutbah, beliau sangat-sangat menghargai siapapun itu orangnya, dicium tangan kita. Tapi kita nggak kasih, kita tarik, ya gitu. Coba antum bayangin orang sesepuh itu ngelihat anak muda ngajar dicium tangannya, Allahu Akbar. Itu kenal ilmu namanya. Ya. Emang begitu kita bergaul gitu. Ya, jangan sampai nih kita bergaul ketemu ada orang tua kagak menghormatin yang berilmu gitu. Makanya kalau ada orang tua yang hormatin orang yang punya ilmu, saya cium tangannya udah. Tapi kalau dia nggak hormatin ahlul ilmi, saya nggak bakal hormati. Menjaga kemuliaan ilmu. Jangan sampai kita yang bawa ilmu kita cium tangan dia nggak hormatin kita. Nanti orang akan meremehkan sahibul ilmi. Bukan karena aneh, bukan. Gitu. Jelas paham ya? Nah, begitupun apa anak kecilnya kagak hormat. Ya, kagak punya rasa
sopan santun. Man ista'nasa billah, siapa orang yang merasa nyaman dengan Allah, istauhasya min ghairi, pasti akan gelisah dengan selainnya. Tuh. Qala al-Fudail, berkata Imam Fudail, in istata'ta an takuna fi maudi'in la tu'raf wa la ta'rif faf'al. Jikalau engkau mampu untuk berada di sebuah tempat yang engkau nggak dikenal dan engkau nggak banyak kenal orang, maka kerjakanlah. Ya. Makanya ada orang ketika dia mulai banyak dikenal, dia pindah tempat, tuh ya. Karena nggak nyaman. Orang, apalagi orang-orang hikmah ya, orang-orang yang banyak dimintai doa gitu. Ya. Makanya wajar kalau kita punya guru, ya kayak Abdul Hamid, beliau itu ngasih kesempatan orang ba'da asar sampai waktu maghrib orang konsul minta doa. Kenapa? Kalau nggak dibatasin, wah repot ini. Ini bisa kerjaannya setiap hari cuma ngelayanin orang. Dan itu juga, masya Allah nih ada kisah ya. Jadi dulu Habib Umar bin Hud Alatos yang fotonya di belakang itu orang Jakarta Selatan mau berobat pasti ke beliau. Ke beliau udah. Siapa aja orang minta doain, beb nih anak aneh, diludahin, cuh gitu. Ya. Mangap. Cuh diludahin, soleh, diusap, jadi ustad. Itu beliau tuh, masya Allah. Ya. Nggak sembarangan orang-orang kayak begitu. Nah, singkat cerita, almarhum guru kita, sowanlah ke Habib Umar. Gitu. Ternyata disambut sama Habib Umar. Belum masuk rumah, kata Habib Umar, tolong panggil Kiai Hamid mau masuk kemari. Habib Umar sudah tahu Kiai Hamid mau datang. Ya, disuruh masuk, ngobrol sampai pagi. Singkat cerita, banyak bergaul, banyak ngobrol dengan beliau. Kata Habib Umar, di satu tempat matahari nggak boleh dua. Maka beliau apa? Pindah ke Cipayung. Habib Umar ke Cipayung, Kiai Hamid di sini. Semua yang berobat akhirnya ke beliau gitu ya. Nah orang kayak beliau itu memang jadi matahari ya gitu. Nah makanya itu pun dibatasin waktunya gitu. Ya. Kalau pengen berobat sore, kalau pengen konsul malam gitu. Pengen ngaji nggak datang. Ngaji nggak datang. Emang ada masalah doang datang itu. Ya. Beliau redo ya, ya. Tuh. Beliau memaklumi dan namanya manusia. Giliran pada proyek lu kemari, udah sukses lupa. Ya, itulah manusia gitu. Giliran butuh main, ya. Udah terpenuhi kebutuhannya hilang. Itulah manusia. Makanya salah besar kalau ada jamaah aneh bilang Ustadz udah nggak kayak dulu, Ustadz ninggalin aneh. Salah, ente yang ninggalin aneh. Aneh dari dulu di sini aja, nggak pernah pindah dari dulu. Rumah aneh di sini, ya. Sherlocknya ada di Google, ada markas, YouTube-nya ada. Yang kagak ngaji ente yang berubah. Ya. Kalau aneh berubah ya paling gemukan dikit. Kalau lagi puasa kurusan dikit, lebaran gemuk lagi. Apalagi bulan maulid ya nambah 3 kilo. Apalagi maulidnya banyak. Jadi jangan pernah bilang guru berubah, yang berubah kita. Tuh, ya. Ya, paham ya? Tuh. Apa perlu aneh samperin rumah jamaah semua nih atu-atu gitu? Kalau seandainya aneh punya jurus kaki bunsin no jutsu, aneh datengin ente semua tuh. Aneh belah diri tuh. Iya. Bang Alil ya, bener ya? Iya. Undangan dua-duanya ngundang nih bukber gimana tuh ya. Nih murid ayo yang gimana tuh ya, apa kita bagi dua, ini bukber jam 4 ini bukber jam 6 enak gitu ya tuh ya. Nah itu makanya tadi kita nikmat udah nggak dikenal orang udah gitu nikmat. Cuman itu efeknya kalau nggak dikenal orang ada efeknya juga. Apa efeknya? Fulus ya. Orang kan bisa tahu nih, wah si fulan, ya dia dagang ini kan dikenal, gitu kan. Jadi dikenal orang ada kelebihannya, enggak dikenal juga ada kelebihannya itu. Makanya artis yang antum kenal sekarang kelebihannya banyak, punya mobil, punya harta, punya ini, punya itu, tapi juga banyak apanya? Nah, itunya banyak serangannya juga gitu. Wa qala Sulaiman, berkata Sulaiman, hammi minad dunya an albasa abaatan, keinginanku dari dunia itu hanya sebatas aku pengen pakai abaah. Abaah itu baju mantel luar.
Ya, bajunya ini Bang Aya ya tuh. Itu abaah. Itu namanya abaah itu. Ya, orangnya nggak hadir lagi. Kalau hadir kita bisa langsung contohin nih. Ini abaah begini nih. Ya. Itu kayak bajunya siapa ya? Baju semacam baju bukan jubah bukan. Kayak jaket lah ya, baju luaran. Abaah baju luaran. Hah? Iya, rompi. Dia agak panjang dikit. Nah, gitu yang segini kan. Hmm? Iya, mirip saja mirip gitu. Ya. Jadi keinginanku di dunia hanya sebatas pengen pakai abaah wa aku nak biqaryatin, aku ada di sebuah kampung laisa fiha ahad ya'rifuni, yang di situ nggak ada seorang pun yang kenal sama saya. Gitu. Ya. Jadi nggak ada yang kenal. Oh, otomatis kalau nggak ada yang kenal berarti apa? Hah? Nggak kerja, nggak ini, nggak itu gitu. Nah, ini orang sufi nih, bedain sama ahlul ilm, bedain ya. Ahlul ilmi itu beda sama sufi. Makanya dari dulu Imam Syafi'i, Imam Hanafi kagak ada gelar apanya tuh? Sufinya. Karena biasanya yang begini-begini emang udah nggak kerja, udah nggak ada bininya gitu. Ya. Jelas ya. Banyak gak orang kenal Imam Syafi'i? Banyak. Tapi beliau nggak pengen terkenal gitu. Termasuk Sahibul Kalam ini. Ya. Beliau itu nggak pengen dikenal, tapi beliau terkenal begitu ya. Wala ghida'ah, wala ghada'ah, nggak ada makan siang. Wala asya'ah, nggak ada makan malam tuh. Wa qala Rasulullah SAW, ya'ti zamanul mutamassik biyauma idin. Ya, ya'ti zamanun al mutamassik yauma idin bidinihi kal qabidi alal jamri walahu ajru khamsina minkum. Akan datang suatu zaman orang yang berpegang dengan ya agamanya yauma idin di hari itu kal qabid, kayak orang yang menggenggam batu bara. Ya, panas. Ya. Kayak kita nih ya, di tengah-tengah orang pada nggak ngaji ya. Kita ngaji itu ya, megang agama. Ya, walahu ajru khamsina minkum, dia memiliki pahala 50 lebih banyak dari kalian. Gitu ya. Kayak kita misalnya bikin nih suatu ya kebiasaan baik. Contoh misalnya kayak para habaib kita kan, kalau bikin nikahan kan nggak nyampur gitu ya. Itu ajib itu. Nah itu megang begitu itu panasnya luar biasa karena banyak orang yang nyerang gitu. Wa fil uzlah, dalam uzlah ada fawaid, ada manfaatnya. Apa aja itu manfaatnya? Siyanatul jawarih, menjaga anggota tubuh dari maksiat. Wa faragul qalb, hatinya kosong, hatinya tenang. Sukutu hukukil khalqi, gugur dari hak makhluk. Nah, dia hak makhluk ini yang paling banyak ini ya Rob ya. Makanya mohon maaf kalau sekiranya mungkin saya pernah berjanji atau saya pernah diundang atau apapun yang lainnya yang saya nggak bisa hadir, mohon dimaafkan. Ya. Buat seluruh para netizen juga jamaah al-YouTubiyah ya, al-Facebookiyah. Misal contoh misalnya si fulan yang ngaji di Mahya ngundang nikah, misalnya nikahnya di mana, di Bandung misalnya. Wah, jauh ini, bentrok dengan acara. Ya. A'tadirukum, saya mohon uzur. Ya, tuh. Ini yang paling banyak ini. Apalagi besok lebaran ya Rabb ya Karim insyaallah ya. Kalau ceritanya Habib ya, Habib siapa namanya? Habib Muhsin ya. Habib Muhsin Al-Haddad ya, di Pasar Minggu. Itu kalau habaib itu baru kelar hari hak lebaran tuh keliling tuh, semua keliling gitu. Sampai sore. Datang ke rumah ini, duduk, minum, jalan. Datang ke rumah ini, duduk, minum, jalan gitu terus keliling. Hari kedua keliling lagi. Hari ketiga keliling lagi. Aneh nggak sanggup begitu, aneh angkat tangan dah. Makanya aneh udah buka rumah yang mau silaturahim ke rumah gitu. Ini memang masalah hak ini yang masalah paling urgent ya, masalah hak. Ya. Kayak contoh teman kita sakit tuh ya. Haknya kita kita jenguk, minimal kirim salam atau enggak kirim doa tuh ya. Gitu. Apalagi sakitnya udah parah gitu ya. Kita kirim Fatihah gitu ya. Wa iglaq abwaabid dunya, dan menutup pintu dunia. Nah itu dia, menutup pintu dunia, aman tuh ya, enggak bakalan dia kelimpahan dunia. Ya.
Wa kasru silahi syaitan, dan penghilang senjatanya, perusak senjatanya setan. Apa itu senjata setan? Apa itu Pul? Senjata setan? Perempuan sama hawa nafsu. Tuh senjatanya setan ya. Jadi kalau antum lagi dekat sama perempuan, hati-hati. Antum sedang bermain dengan senjatanya setan. Maka ya, jangan nyinyir aja kah? Ya. Udah sunat belum kah? Raka dari sini datangnya kecil loh, dulu kecil banget kayak botol kecap ini. Sekarang udah, masya Allah, udah bekumis ya. Udah ihtilam, ya salah, ihtilam tuh. Fahri juga, Fahri dulu kecil ya, kalau unyu-unyu deh. Begitulah ya, orang kalau punya ilmu kelihatan tuanya, padahal masih muda. Mas Eko nih, masya Allah, keberatan ilmu dia. Baik, datang buat tongkat. Beda ya sama keberatan ilmu ya gitu. Kalau keberatan ilmu kagak sanggup. Wa imaratul zahir wal batin. Nah, di antara fadilah uzlah bisa memakmurkan zahir dan batinnya. Keisi itu ya. Zahirnya makmur dengan ibadah, batinnya makmur dengan sifat-sifat yang baik. Wallahu alam bissawab ya. Sampai sini dah. Berarti besok bab ibadah. Besok malam besok. Malam Minggu. Besoknya malam Senin. Oh, berarti ada satu malam yang kosong ya. Iya, ntar kita isi juga tetap insyaallah ya. Kita sisakan bab ibadah besok dan bab tafakur untuk hatamannya. Mungkin nggak apa-apa kali besok bab tafakur, nanti hatamannya kita ceramah atau kita bahas yang lain gitu. Atau baca dikit aja gitu. Ya. Ya, atau baca daftar isinya kali. Gitu, baca daftar isi. Jarang-jarang kan ya menghatamkan daftar isinya gitu. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah terima amal ibadah kita, Allah berikan kita taufik dan hidayah. Mahamti husnul khatimah ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La bihaqqil Fatihah, surah Al-Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wakhtim lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.